Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Rahmadani Widya. Di video kali ini saya akan membahas soal IPA untuk materi sistem ekskresi kelas 8 SMP. Ini untuk bagian yang ketiga ya. Pastikan sudah menonton video-video materi pembahasan soal IPA sistem ekskresi di video-video sebelumnya. Mari kita mulai untuk pembahasan soal nomor 11. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Darah yang ada di dalam pembuluh kapiler di sekitar alveolus banyak CO2. 2. Darah yang ada di pembuluh kapiler di dalam alveolus banyak CO2. 3. Dinding alveolus harus dalam keadaan lembab. 4. Dinding alveolus harus dalam keadaan kering. Dari pernyataan di atas yang menyebabkan karbon dioksida dan uap air dari alveolus dapat dialirkan keluar tubuh adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D2 dan 3. Oke, yang pertama, pernyataan yang tepat adalah yang pertama, darah yang ada di dalam pembuluh kapiler di sekitar alveolus banyak CO2. Kemudian yang ketiga, dinding alveolus harus dalam keadaan lembab. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 1 dan 3. Kita lanjutkan soal nomor 12. Diabetes mellitus dapat terjadi karena A. Pankreas menghasilkan insulin. B. Kelebihan kadar garam dalam darah. C. Adanya infeksi kuman pada glomerulus. D. Nefron gagal menyerap kelebihan glukosa. Jadi, apa itu penyakit diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan ciri khas hiperglikemia, meningkatnya kadar gula dalam darah. Oke, akibat kelainan ataupun sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Jadi, untuk nomor 12 ini, kita garis bawahi meningkatnya kadar gula dalam darah. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nefron gagal menyerap kelebihan glukosa. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Gangguan pada sistem ekskresi yang ditandai dengan terjadinya infeksi pada nefron oleh bakteri Streptococcus sehingga zat-zat yang terbuang dari tubuh kembali beredar di darah. Akibatnya terjadi pengumpulan cairan tubuh atau oedema. Nama gangguan dengan ciri tersebut disebut A. Albuminuria, B. Hematuria, C. Anuria, atau D. Nefritis. Di sini ada ciri khas yaitu bakteri Streptococcus, terinfeksi oleh bakteri Streptococcus. Nah, kemudian terjadi pengumpulan cairan tubuh atau oedema. Nah, ini adalah gangguan dari penyakit yang namanya nefritis. Untuk jawabannya yaitu yang D, nefritis. Mari kita kenal kembali lagi tentang nefritis. Nefritis adalah kerusakan pada bagian glomerulus ginjal akibat infeksi kuman. Umumnya adalah bakteri Streptococcus. Kemudian, akibat nefritis ini seseorang akan menderita uremia atau edema. Uremia atau edema ini adalah masuknya kembali urin C5H4N4O3 dan urea ke dalam pembuluh darah. Edema adalah penimbunan air di kaki karena terganggunya reabsorpsi air. Oke, begitu ya. Sudah jelas ya semuanya. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Penderita diabetes insipidus
banyak buang urin. Dapat disebabkan oleh A. Kelebihan hormon insulin, B. Kekurangan hormon insulin, C. Kelebihan hormon antidiuretika ADH, D. Kekurangan hormon antidiuretika ADH. Jadi untuk diabetes insipidus adalah suatu penyakit yang jarang ditemukan. Penyakit ini diakibatkan oleh berbagai penyebab yang dapat mengganggu mekanisme neurohipofisil renal refleks sehingga mengakibatkan kegagalan tubuh dalam mengkonversi air. Diabetes insipidus adalah gangguan metabolisme air karena kekurangan antidiuretik hormon atau yang disebut dengan ADH. Jadi terjawab ya, diabetes insipidus ini kekurangan antidiuretik hormon atau ADH. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjutkan soal nomor 15. Perhatikan tanda-tanda penyakit kulit berikut. Warna kulit pada wajah, lutut, dan kaki kemerahan, terasa gatal, dan bersisik. Berdasarkan tanda-tanda tersebut, merupakan penyakit kulit yang disebut A. Eksim, B. Skabies, C. Jerawat, atau D. Ringworm. Nah, ini adalah gambaran dari penyakit kulit eksim. Kemudian ini adalah untuk skabies. Oke, terbedakan ya. Kemudian ini adalah jerawat. Terlihat ya semuanya. Kemudian yang terakhir ini adalah yang namanya ringworm. Oke. Kemudian dari tanda-tanda kulit di sini adalah kemerahan, terasa gatal, dan bersisik. Nah, ini adalah dari gambar ini terlihat jelas ya bahwa untuk soal nomor 15 ini adalah eksim yang A. Warna kulit pada wajah, lutut, kaki kemerahan, terasa gatal, dan bersisik. Eksim. Kita lanjutkan soal nomor 16. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Kemerahan dan gatal bersisik biasanya pada wajah, lutut, tangan, dan kaki. Oke. 2. Infeksi bakteri. 3. Ruam merah gatal, lepuh-lepuh kecil. 4. Tungau kudis, Sarcoptes scabiei. Kemudian 5. Kulit berbintik dengan perbatasan luar yang jelas warna merah. 6. Infeksi jamur. Pernyataan di atas yang merupakan tanda-tanda dan penyebab dari penyakit skabies yaitu A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 3 dan 6, D. 5 dan 6. Oke, jadi sebelum kita jawab, kita pahami terlebih dahulu apa itu penyakit skabies. Jadi kita kenal skabies. Skabies adalah penyakit kulit yang ditandai dengan gatal intens dan disebabkan oleh kutu kecil bernama Sarcoptes scabiei yang tidak bisa terlihat dengan mata telanjang. Penyakit gatal ini bereaksi kuat pada saat malam hari. Tanda gatalnya dengan muncul pelinting-pelinting kecil atau seperti bentolan digigit nyamuk. Namun pada skabies ini bentolannya sangat banyak dan berada di kulit tipis seperti sela-sela jari, pergelangan tangan, ketiak, dan untuk laki-laki gatalnya di daerah kelamin. Pada orang dewasa, gejala skabies lebih sedikit ringan, sedangkan pada anak-anak gejalanya bisa sangat gatal, tidak tidur nyenyak, dan kualitas hidup menjadi terganggu. Ini ya, gambaran dari skabies. Ini ketika diperbesar tadi.
Kemudian pengobatannya dengan obat-obatan pemusnah kutu Sarcoptes scabiei ini dioleskan secara rutin pada kulit minimal seminggu 1 kali sampai sembuh atau segala kutu hingga bekas-bekasnya yang masih gatal musnah dan menjaga kebersihan tentunya. Jadi dari pernyataan-pernyataan di sini yang merupakan tanda dari skabies yaitu gatal yang intens ini ya, kemudian adanya kutu yang bernama Sarcoptes scabiei. Jadi pernyataan 3, ruam merah gatal, lepu-lepu kecil, kemudian 4, tungau kudis Sarcoptes scabiei ini. Jadi jawabannya adalah B, 3 dan 4. Kita lanjutkan soal nomor 17. Penyakit sirosis memiliki tanda-tanda yaitu A. Pengerasan pada hati, timbulnya jaringan parut dan kerusakan sel-sel. B. Perubahan warna kulit dan putih mata menjadi kuning. C. Urin menjadi kecoklatan seperti air teh. D. Seperti sakit flu, sakit kuning, dan diare. Oke, ini adalah gambaran dari penyakit sirosis di hati ya. Ini untuk yang normal, sisi kiri, kemudian ini untuk sisi yang kanan. Terlihat sekali ya perbedaannya. Ini hati manusia yang terkena sirosis mengalami pengerasan. Jadi seperti parut seperti ini. Nah, jadi ketika kita melihat tanda-tandanya untuk soal nomor 14 ini jawaban yang tepat adalah yang A, pengerasan pada hati atau timbulnya jaringan parut dan kerusakan sel-sel. Kita lanjutkan soal nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke. Kita perjelas ya untuk gambar ini. Nah, ini dia. Ini dia. Ini lebih jelas. Ini untuk paru-paru ya semuanya. Udah ini untuk alveoli. Nah, penyakit ini biasanya memiliki ciri-ciri paru-parunya membesar, sesak nafas lama, dan paru-parunya biasanya terisi CO2, karbon dioksida. Berdasarkan ciri-ciri di atas, merupakan penyakit paru-paru yaitu A. Afiksi, B. Bronkitis, C. Emfisema, D. Pneumonia. Nah, ini adalah gambaran dari penyakit yang disebut dengan emfisema, merupakan penyakit paru-paru kronis. Kondisi ini disebut obstruktif karena seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Oke, ini adalah gambarannya ya. Ini untuk yang normal, alveoli yang normal, dan ini yang sudah terkena emfisema. Oke, jadi untuk soal nomor 18 ini paru-paru membesar, sesak nafas, paru-paru terisi CO2 ini merupakan penyakit paru-paru yang dinamakan sebagai emfisema. C. Kita lanjutkan soal nomor 19. Perhatikan gambar di bawah ini, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Penyakit bronkitis memiliki tanda-tanda antara lain demam, batuk berdahak, sesak nafas ketika olahraga, sering infeksi pernapasan, misalnya flu, hidung meler, lelah, menggigil, sakit punggung, sakit otot, demam nyeri tenggorokan. Gambar di atas yang menunjukkan penyakit bronkitis yaitu A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, D nomor 4. Oke, dari gambar-gambar ini kita perjelas terlebih dahulu ya untuk tampilan gambarnya biar mudah kita pahami. Untuk gambar nomor 1, ini dia. Ini gambar nomor 1 ini merupakan kanker paru-paru. Kemudian gambar nomor 2, ini adalah bronkitis. Ini untuk seseorang yang mengalami bronkitis. Kemudian ini untuk kondisi bronkus atau bronkus yang normal. Kemudian ini adalah gambaran dari asma. Kemudian yang keempat, ini adalah gambaran dari yang namanya penyakit emfisema.
Oke, terlihat jelas ya sekarang manakah yang bronkitis. Ini dia. Jadi gambar nomor 2 merupakan penyakit bronkitis 19B nomor 2. Soal nomor 20. Bilirubin merupakan zat sisa hasil pembongkaran A. Protein di hati, B. Hemoglobin di hati, C. Protein di kantong empedu, D. Hemoglobin di kantong empedu. Bilirubin merupakan hasil pembongkaran B. Hemoglobin di hati. Thanks for watching my video tentang pembahasan soal sistem ekskresi. Jangan lupa semuanya untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng ya. Dukung selalu untuk channel YouTube Rahmadani Widya. Pastikan selalu menyaksikan video-video update dari channel Rahmadani Widya dan pastikan sudah menonton video-video sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.